tahun berapa, apakah tahun dunia, apakah tahun hitungannya di alam lain, kita tidak tahu. 14.000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Yang mana cahaya itu bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah. 14.000 tahun sebelum diciptakan Adam. Ada satu orang sahabat bertanya kepada Nabi, "Mata kunta nabiyan?" Kapankah engkau wahai Rasul menjadi seorang nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Kuntu nabiyan wa Adam bainar ruh wal jasad." Wa Adam bainat ma wat tin, atau tin wal ma. Kapan engkau menjadi seorang nabi? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih dalam proses antara ruh dan jasadnya." Dalam riwayat yang lain, Nabi Adam masih dalam proses antara air dan tanah. Nabi kita sudah menjadi seorang nabi. Artinya peristiwa penciptaan itu disaksikan dan dilihat oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita itu kalau ada orang bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, karena beliau yang pertama. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, karena beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Malaikat Jibril alaihi salam pernah pada suatu hari datang menemui Rasul. Lalu malaikat Jibril ini ditanya oleh Nabi, "Wahai Jibril, kam umruka?" Berapa umurmu wahai Jibril? Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi berapa umurnya. Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu berapa umurku." Nggak tahu. Kalau kita ini tahu berapa umur ya lah. Ini malaikat Jibril, dia nggak tahu berapa umurnya. Tapi kata malaikat Jibril, "Yang aku tahu ya Rasulullah, aku telah menyaksikan sebuah bintang bercahaya di sebelah timur, yang mana bintang itu muncul setiap 70.000 tahun sekali. Setiap 70.000 tahun muncul tuh bintang. Kita nggak tahu juga yang mana tuh bintangnya. Dan aku," kata malaikat Jibril, "telah menyaksikan kemunculan bintang itu sebanyak 70.000 kali." Jadi artinya tuh 70.000 dikali 70.000. 70.000 tahun dikali 70.000 kali. Berarti berapa tahun? Kalau 7 dikali 7, 49. Kalau 70.000 berarti 8. Berarti 4,9 miliar tahun. Artinya nih umurnya Jibril sudah 4,9 miliar tahun. Berarti cahaya itu sudah lama penciptaannya. Ya. Ini asal usul ya cahaya. Ya, cahaya ini penciptaannya. Ini alam semesta belum ada yang disebut namanya ada. Ini makhluk ini belum disebut ada. Itu yang pertama yang ada, penciptaannya Allah adalah cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini berjalan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sulbinya Nabi Adam, dan cahaya itu memancar di wajahnya Nabi Adam. Dengan karena cahaya itulah malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya itu. Dan dengan karena cahaya itu pula perahu Nabi Nuh
diperintahkan oleh Allah untuk dibuat. Karena cahaya itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Dengan cahaya itu pula, percikan dari cahaya itu Allah ciptakan para nabi di kalangan nabi-nabi Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut adalah bapak para nabi, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu ketika berusia 86 tahun dapat anak. Siapa anak beliau? Namanya Nabi Ismail, dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, Nabi Ibrahim dapat lagi seorang anak, seorang putra dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Lahir, diberi nama anak adalah namanya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak 12. Nah, Yakub ini namanya juga adalah Israel. Itu nama Nabi Yakub itu Israel. Nah, lalu anak-anaknya ini disebut adalah Bani Israel. Ya Bani Israel. Nah, itu berarti anak-anak keturunan Nabi Yakub. Terus Bangjar, nah hari ini Israel itu bujurkah keturunan itu? Kayaknya lain, Pak. Kalau orang itu ada keturunan dari darahnya Nabi, pasti ada rahmat dan kasih sayang. Nah, ini yang sekarang ini yang di Israel nih, sekarang yang bunuh-bunuhin orang itu orang-orang dari Eropa. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis. Ya. Itu semuanya orang-orang yang jadi pejabat-pejabatnya tidak ada yang lahir di Palestina. Pendatang semua mengaku sebagai warga negara Israel. Kalau mereka turunannya Nabi pasti ada rahmat dan kasih sayang. Tapi ini kalau tidak ada perlu diragukan. Nah, jadi Nabi Yakub ini berisi anak 12. Nah, di antara keturunan-keturunannya itu ada yang namanya Yahuda. Nah, dari Yahuda ini menurunkan Nabi Daud. Dari Nabi Daud menurunkan Nabi Sulaiman bin Daud. Dari keturunan Nabi Sulaiman menurunkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menurunkan Nabi Yahya bin Zakaria. Dari keturunan itu juga diantaranya adalah Imran yang disebut dalam Al-Quran surah Alu Imran. Nah, Imran ini berisi anak perempuan yang namanya adalah Maryam binti Imran. Nah, Siti Maryam ini mempunyai seorang putra namanya adalah Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa itu bahari memberikan kabar tentang kedatangan Nabi SAW. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya kan begitu. Musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa ini membawa kabar gembira kepada orang-orang Bani Israel bahwasanya aku ini datang, aku ini Rasul ke tengah-tengah kalian membawa kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul setelah aku yang namanya Ahmad. Jadi di Injil itu disebut Ahmad. Kalau di kalangan orang Arab di Al-Quran disebut namanya Muhammad. Nah, dalam kisah itu Nabi Isa menjamu orang-orang.
Menjamu, diundanglah orang-orang yang beriman, diundang. Kaumnya diundang, dijamu oleh Nabi Isa. Untuk apa? Untuk bercerita tentang sifat-sifat kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan, ciri-ciri kenabian dan kerasulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya di mana ada dalil orang memperingati Maulid, ada enggak di Al-Quran? Ini Nabi Isa sebelum lahir sudah memberikan kabar gembira akan lahir, wa mubasysyirah, membawa berita gembira tentang kedatangan seorang rasul, birasulin ya'ti, yang akan datang rasul itu mim ba'di, setelah aku pergi, aku jalan, nanti dia datang. Jadi 570 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jaziratil Arabiyah. Nah, Nabi Ismail alaihissalam berisi anak 12 juga, banyak. Nah, dari antara anak-anaknya Nabi Ismail ada namanya di situ disebut namanya Bani Kinanah. Nah, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi pilihannya Allah. Nabi Ibrahim pilihannya Allah. Nabi Ismail pilihannya Allah. Kinanah ini juga kakeknya Rasulullah. Ini pilihannya Allah. Dari suku Kinanah ini Allah pilih lagi dari anak keturunannya yang terbaik dan terbaik, yaitu dipilihlah suku Quraisy. Suku Quraisy. Quraisy ini sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ya, perlu kita tahu Quraisy itu adalah nama datuknya Nabi Muhammad. Nama aslinya Quraisy itu adalah Fihir. Nah, nama lainnya adalah Quraisy. Nah, jadi setiap bangsa Arab yang nasabnya bersambung kepada Fihir itu disebut namanya suku Quraisy. Nah, ini suku Quraisy dikenal sebagai orang sangat berbudi, berakhlak mulia, suka dengan tamu, suka menjamu orang, suka memberi makan orang, dermawan, menyediakan tempat kepada orang yang ingin bermalam kalau orang itu musafir. Ini sifat-sifat orang-orang Quraisy. Nah, ini Quraisy yang begitu bagus, Allah pilih lagi di dalam suku itu yang terbaik. Allah pilih ada satu keluarga yang mulia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Nabi Ibrahim. Siapakah keluarga itu? Yaitu dari keluarga Bani Hashim. Hashim ini siapa? Hashim ini adalah nama datuknya Nabi Muhammad SAW. Datuk beliau yang kedua, kakek beliau yang kedua. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini kakeknya. Bin Hashim. Ini kakek beliau yang kedua. Hashim. Nah, jadi Nabi kita ini lahir dari keluarga Bani Hashim. Nah, kita ini sebagai umat Nabi mesti kita tahu, ya, sejarah Nabi ini mesti kita tahu. Mesti paham dan mengerti. Dianjurkan juga kepada pembaca Maulid, ya, kalau bisa beli itu kitab Maulid yang ada terjemahannya, beli. Jadi ketika membaca tahu yang sedang dibaca ini, oh ceritanya tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi ada peresapan, ada mengerti tentang makna yang sedang dibaca. Jadi tahu. Nah, Nabi kita SAW beliau lahir dari Bani Hashim.
Hashim ini artinya sendiri adalah orang yang suka memberi makan, itu arti Hashim. Dermawan. Jadi ciri-ciri dari keluarga Nabi itu adalah dermawan. Dan sifat dermawan ini adalah sifatnya seluruh para nabi. Sifat para nabi dan para rasul semuanya dermawan, pemurah, jiwa, raga, harta, materi. Itu sifatnya para anbiya. Nah, Nabi kita SAW lahir dari keluarga yang beriman, mukmin dan mukminah. Ayahnya beriman, ibunya mukminah. Ayahnya Nabi namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Berarti ini adalah hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang mengenal Allah, hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati-hati ya, kita kalau ada orang-orang yang menjelaskan bahwa ayah Nabi tidak beriman lah macam-macam, hati-hati. Ini penyampaian semacam ini ya sangat menyakiti perasaannya Nabi. Orang yang menyinggung perasaannya Rasul itu tidak ada ampunan dosanya, apalagi menyakiti. Sering orang menyampaikan sebenarnya dia menjelaskan ini, dia tidak tahu juga ini sejarah dari mana penulis-penulis itu. Semestinya dia menggunakan akal pikirannya. Apa mungkin cahaya kenabian, cahaya kerasulan Allah titipkan kepada orang yang tidak beriman? Apa mungkin? Sedangkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, Allah meletakkan cahaya itu di sulbi, di rahim orang-orang yang sujud kepada Allah. Itu. Lalu ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad terus menjatuhkan, ayahnya Nabi tidak beriman. Wah, ini dia akan berhadapan nanti di hari kiamat dengan Rasul. Apa yang dia harapkan? Sayyidah Aminah binti Wahab, namanya Aminah, perempuan yang memiliki sifat amanah. Ayahnya bernama Wahab, artinya yang memberi sifat amanah. Ini sudah diatur dengan sesempurna mungkin oleh Sang Pencipta. Katanya seorang ahli tarikh namanya Hisham bin Kalb menyatakan di dalam kitabnya, aku telah meneliti 500 orang ibu yang membawa, yang menyebabkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Aku telah menelitinya, semua menikah dengan cara agama, alamillah, agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menikah. Ya, padahal itu kehidupan zaman-zaman fatrah, zaman jahiliyah. Tapi ini keluarga yang dijaga oleh Allah. Makanya ini pilihan, innallaha astafa. Sesungguhnya Allah memilih. Nah, Nabi kita SAW, beliau adalah seorang Nabi yang sangat mulia, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kata Nabi, innama ana rahmatun muhdat. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang diberikan Allah sebagai hadiah kepada kalian. Jadi Nabi ini hadiah, sebenarnya hadiah dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti ingat, karena Nabi kita ini pilihan, berarti ayahnya pilihan, ibundanya pilihan, kakek neneknya juga pilihan,
nasabnya sampai ke Nabi Adam, semuanya adalah manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan berbicara tentang Nabi. Enggak boleh. Kadang-kadang ingin memuji sementara di sisi lain menjatuhkan. Ini tidak boleh. Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikra. Kami mengangkat sebutanmu wahai kekasihku. Allah menyebut nama Rasul dengan sebutan penuh dengan penghormatan yang sangat tinggi karena sebuah bentuk kecintaannya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diketahui ya, hadirin wal hadirat. Walaupun ada sejarah-sejarah yang menceritakan berbagai macam peristiwa umpamanya nih, oh Nabi ketika ke Taif, Nabi dilemparin batu lalu berdarah-darah. Ini kan kisah sejarah, silahkan aja mereka menulis seperti itu. Tapi perlu diingat, Nabi kita ini adalah Nabi yang dicintai oleh Allah. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran menyatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Allah lindungi. Ya, Allah lindungi. Apalagi contohnya ketika perang Uhud, ya, diceritakan. Oh, ini perang Uhud. Ada orang lagi bicara seperti ini. Oh, Nabi kalah waktu beliau peperangan Uhud. Oh, Nabi nggak pernah kalah dalam peperangan. Kapan Nabi kita pernah kalah? Yang kalah itu adalah orang yang tidak taat kepada Nabi. Mereka yang kalah. Karena Nabi sudah membuat peta kemenangan. Gunung jangan tinggalkan, kata Nabi. Kondisinya seperti apapun jangan tinggalkan itu gunung. Ini orang-orang tinggalkan gunung. Dia tinggalkan gunung. Akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin waktu itu yang tidak taat, akhirnya orang-orang yang ada di situ dipanah, diserang, habis. Banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Nah itu ada yang menceritakan Nabi berdarah-darah, Nabi dilempar batu lalu patah giginya. Ini riwayat-riwayat semacam ini. Nah bagi orang-orang yang cinta kepada Rasul, seperti malam hari ini kita memperingati karena kita cinta kepada Nabi, kita tidak mungkin bisa menerima riwayat semacam ini. Kalau patah itu gigi berarti tidak sempurna. Nabi ke manusia sempurna. Kalau giginya patah berarti tidak sempurna. Masa dibilang ompong? Gak mungkin. Hasya wa kalla. Tidak mungkin. Kalau ini terjadi ini andai. Tapi tidak mungkin. Alangkah hebatnya batu yang menghantam kepada Nabi. Batu dari mana itu? Pelemparnya siapa itu? Orang musyrik, penyembah berhala, peminum khamar, penzina, lalu melempar batu, lalu kena dengan Nabi. Ya Allah, akal kita di mana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih lalat tidak berani lewat di depan wajahnya. Lalat tidak berani. Apalagi hinggap lewat tidak berani. Matahari tidak bisa memberikan bayang-bayang kepada Nabi. Nabi kita kalau berjalan bayang-bayangnya tidak ada. Kalau berjalan ada awan selalu yang menaungi Nabi. Ini penjagaannya Allah, ada malaikat.
Betul. Nah, itu jadi harus kita pikirkan baik-baik. Kita telah ulang ini supaya kita benar-benar meletakkan Rasul pada posisi yang sebenarnya. Ya. Jadi kepentakziman itu penting, tidak boleh kita membawa bahasa untuk Rasul bahasa-bahasa yang sembarangan, tidak boleh. Ya. Nabi SAW adalah manusia pilihannya Allah. Contoh lagi, ini contoh. Oh, Nabi pernah kena sihir. Kan ada orang dengar, lalu baca qul a'udzu birabbin nas, lalu baca qul a'udzu birabbil falaq. Kena sihir. Secara logika kita, sihir ini siapa yang bawa? Setan. Jin yang jahat, setan, iblis yang bawa sihir. Nabi kita ini tercipta dari cahaya. Bagaimana ini kegelapan bisa mendekati cahaya? Tidak mungkin. Satu. Yang kedua, dalam riwayat masyhur bahwasanya setan lari dari bayang-bayangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Betul. Kalau lihat Sayyidina Umar, wah ini Sayyidina Umar bakal lewat sini. Setan cari jalur lain. Betul. Tidak mau setan berpapasan dengan Sayyidina Umar. Ini baru muridnya Nabi, setan lari. Bagaimana dengan gurunya? Kan perlu akal kita pikirkan baik-baik dengan hati yang bersih, nah, pikiran kita yang sehat. Apa iya? Muridnya aja ditakut sama setan. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, itu kemuliaan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya. Cinta kepada kita ini cinta betul. Kita ini cinta kepada Nabi, lebih cinta Nabi lagi kepada kita. Tidak akan pernah sama kecintaan kita kepada Nabi dengan kecintaan Nabi kepada kita. Apa kecintaan Nabi kepada kita? Kecintaan beliau sampai di akhir umurnya beliau mengingat umatnya. Kita ini diingat oleh Nabi, dikenang oleh Nabi, dipikirkan, ada di dalam hatinya Nabi, ada di dalam pikirannya Rasul. Ummati, ummati, nasib umat ini dipikirkan, padahal kita belum lahir, belum lahir. Apalagi yang diingatkan oleh Rasul, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jaga sembahyang, kata Nabi, jaga sembahyang dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Anak, tanggung jawab kita. Wajib orang tua untuk membangunkan anak supaya sholat subuh, ya, mengingatkan waktu-waktu di dalam sholat, itu kewajiban. Wa ma malakat aimanukum. Kalau orang punya istri, wajib. Orang punya budak di zaman itu, wajib. Orang punya pembantu di rumah, wajib. Dalam urusan sholat tidak boleh mengesampingkan. Karena ini modal. Dan sholat ini adalah penentu diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lainnya. Itu penentu. Kalau ini diterima, yang lain diterima. Puasa diterima, zakat diterima, haji diterima, umroh diterima, sedekah diterima. Karena ini adalah asasnya. Apalagi kalau misalnya kita sholat bisa kita berjamaah, itu lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi. Kalau kita tidak bisa, umpamanya apa namanya itu dilanggar, umpama ya di rumah kita berjamaah. Tapi lebih bagus lagi kalau umpama ya langgar itu umpamanya dekat sama rumah, ya kita yang memakmurkannya, itu lebih bagus lagi. Kita bawa istri kita.
atau dekat sama masjid, kita bawa anak istri kita bawa. Meskipun perempuan lebih afdal sholatnya di rumah, lebih afdal. Tetapi kalau suaminya yang membawa ke masjid, ada di sini yang melindungi, ya bawa ke masjid. Begitu. Jangan sampai istrinya ke masjid, suaminya di rumah. Kebalik. Nah, itu ya. Jadi ini perlu, ini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat agung. Akhlaknya beliau ini sangat istimewa. Tidak ada orang yang memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita mau membaca buku, membaca tarikh, membaca sejarah, kita akan terkagum-kagum dengan akhlaknya Nabi. Habib Ali Sahibul Maulid apa menyebutkan? Walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam mim mahasinil akhlak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat akhlak yang sangat baik. Sangat baik. Tutur katanya baik. Sikapnya baik. Perilakunya baik. Semuanya terpuji. Semuanya indah. Semuanya agung. Nabi kita ini bukan hanya dirindukan oleh kawan, lawan juga merindukan kepada Nabi. Cuma mereka saja tidak mau terbuka. Itu Abu Jahal kalau 3 hari tidak bertemu dengan Nabi, dia tanya, "Aina Muhammad? Muhammad di mana? Sudah 3 hari aku tidak lihat," kata Abu Jahal. Padahal musuh, tapi dia rindu. Abu Sufyan ini kan waktu dia belum masuk Islam, dia musuh bubuyutan, dedengkotnya orang musyrikin yang memusuhi Nabi, yang memberi ongkos peperangan Badar, memberi peperangan Uhud. Dia tuh semuanya. Peperangan Khandaq. Ada terus Abu Sufyan dan penyandang dana Abu Sufyan. Ketika dia bertemu dengan Raja Rum, Heraklius, ditanya, "Siapa di antara kalian yang memiliki hubungan dekat dengan sang Nabi itu?" Kata Abu Sufyan, "Aku." "Apa yang kamu ketahui dengan orang itu? Kami berharap Anda menjawab dengan jujur." Padahal ini musuh nih, ini memusuhi Nabi. Dia bilang, orangnya jujur. Dia tidak pernah berbohong. Dari masa kecilnya sampai masa remajanya, sampai masa dewasanya, sampai hari ini, dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang menepati janji. Ini pengakuan musuh. Itu. Bagaimana dia membawa kaumnya? Katanya Heraklius. Bagaimana dia memimpin manusia? Apakah dengan memberikan harta lalu menjadi pengikutnya? Tidak, kata Abu Sufyan. Dia membawa manusia kaumnya dengan mempertunjukkan akhlak yang mulia. Ini pengakuan Abu Sufyan. Ya, jadi akhlaknya Nabi itu luar biasa. Nabi SAW ini ada kisah sedikit, kisah sedikit. Ini sering, ini kisah ini populer juga, terkenal. Ada satu orang sahabat menanam pohon anggur. Anggur itu dia berniat kalau berbuah-buah yang pertama, dia ingin memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini si sahabat nih berniat. Kalau dia udah keluar buah, niatnya yang pertama adalah buah yang pertama itu yang mencicipinya, yang memakannya adalah Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalan waktu,
berganti minggu, berganti bulan, akhirnya sampailah waktu panen. Lalu diambillah itu buah oleh si petani anggur tadi, oleh sahabat tadi, dicuci, dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu dia pergi menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Ketika itu Nabi sedang bersama para sahabat. Lalu sahabat tadi dia mengucapkan salam dan dia menyampaikan maksudnya adalah ingin memberikan sebuah hadiah yang istimewa untuk Nabi, yaitu satu keranjang anggur yang dia tanam dari kebunnya sendiri, dan itu adalah buah yang pertama. Lalu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ambil dan Nabi makan tuh buah satu persatu dimakan oleh Nabi. Sahabat ini heran. Biasanya Nabi kalau diberikan sesuatu, Nabi membagi kepada para sahabat yang lain. Kali ini dimakan oleh Nabi. Sampai habis dimakan oleh Nabi. Si sahabat tadi gembira. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini anggur dimakan oleh Rasul dengan senang. Setelah selesai dia menyaksikan itu, nih sahabat cium tangan pulang. Gembira, mau cerita sama istrinya bahwa semua sudah dimakan oleh Nabi. Rupanya ada sahabat yang tidak tahan, akhirnya bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau memakan sesuatu, biasanya engkau membagi-bagi kepada kami, tapi kali ini kenapa engkau tidak membaginya ya Rasul? Kata Nabi, kalau aku bagi kepada kalian, kalian akan marah kepada orang itu. Kalian akan marah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, anggurnya asam. Anggurnya asam, kecut anggurnya. Kalau kalian makan, maka kalian akan memaki kepada orang itu. Kalian akan marahi dia. Tapi Nabi tidak mengungkapkan itu kepada orang itu. Ini adalah salah satu dari jutaan, mungkin miliaran akhlaknya Rasul, yang tidak semua orang sanggup bisa seperti itu. Coba kita kalau dibawakan sesuatu, tiba-tiba yang ngasih ini seperti itu, jeruk aja limaunya ternyata asam. Kira-kira kita menatap orang itu apa kira-kira? Nijar, ini dasar juga jar ini. Ya itu. Tapi orang dari kepolosan tadi memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi cerita yang terakhir ya. Ini sudah jam 10:15. Tinggal satu cerita. Di pojok kota Madinah ada satu orang Yahudi miskin. Orang Yahudi miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi putrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai putriku Aisyah, banyak yang aku ketahui tentang sunnah-sunnahnya Rasul, tapi aku bertanya kepadamu, apakah masih ada pekerjaannya Rasul yang belum aku ketahui sehingga aku bisa mengerjakan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul? Lalu kata Sayyidah Aisyah, ada wahai ayahku. Kebiasaan Rasul kalau pagi-pagi pergi ke ujung kota Madinah itu, di perbatasan itu. Di situ ada orang Yahudi tua. Rasul pergi ke sana membawakan roti. Dibawakan roti. Nanti sudah makan orang itu pulang. Orang Yahudi. Lalu keesokan hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke sana membawa roti. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasih ini roti. Kata orang Yahudi, kamu siapa? Kamu ini orang Yahudi buta. Tua buta. Yahudi. Sepertinya kamu ini bukan orang yang biasa datang. Orang itu kalau datang, ini roti dia celupkan ke air. Dan dia kasih di tanganku. Atau dia suapkan ke mulutku. Orang itu baik.
Karena aku sudah tua, gigiku sudah banyak hilang, jadi aku tidak bisa mungkin mengunyah. Jadi dia celupkan. Orang itu baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis. Dia bilang, maafkan aku karena aku tidak tahu. Ya. Dicelupkan Sayyidina Abu Bakar, langsung, nah begini, orang yang dulu datang tuh ke sini begitu. Kamu ini siapa? Aku temannya, sahabatnya. Oh iya. Kata orang Yahudi, kamu hati-hati ya dengan orang yang bernama Muhammad. Kamu hati-hati. Hati-hati dengan orang itu. Padahal setiap hari Nabi Muhammad yang suapin dia. Kenapa? Dia membawa ajaran agama yang baru, kata orang Yahudi ini. Oh iya. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Jadi selama ini orang Yahudi nggak tahu nih. Kamu ini beda, kata Yahudi. Itu yang datang itu suaranya lembut, bagus. Tutur katanya lembut. Badannya harum, wangi. Orangnya. Mana orang itu? Mana orang itu? Katanya Sayyidina Abu Bakar, orangnya sudah meninggal, wafat. Jadi kata orang Yahudi, wafat. Iya. Jadi kamu siapa? Aku sahabatnya. Oh, pantas kamu nggak tahu. Orangnya itu baik sekali. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar nggak tahan. Dia bilang, wahai bapak tua, Anda tahu siapa yang setiap hari datang kemari memberi makan? Dia bilang, siapa orang itu? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Nangis orang Yahudi itu. Aku menyesal. Dia bilang, ternyata dia yang setiap hari aku maki, aku kata-katain di hadapannya dia, ternyata dia yang memberi makan. Jadi Nabi itu kalau memberi makan, hati-hati kamu ya dengan orang yang namanya Muhammad, hati-hati. Gitu. Padahal Nabi sedang kasih makan. Akhlaknya Nabi. Kata ini, bagaimana aku sudah tidak bisa bertemu lagi dengannya. Aku kepengen jadi pengikutnya, bagaimana? Kata Sayyidina Abu Bakar, bisa. Ayo kamu sekarang berislam di hadapan aku, supaya kamu bisa menjadi pengikutnya. Lalu orang Yahudi tua tadi menyatakan Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sedikit daripada kemuliaan akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit uraian yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga semakin bertambah kecintaan dan kerinduan kita dan ketakziman dan pengagungan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf mohon kiranya dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Basuni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya.